Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Gubernur Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda sehingga menderita cedera. Enam korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Imogiri, Bantul dimakamkan dalam satu liang lahat. Dapat pengampunan, seorang ibu di Grobogan bersujud syukur karena bebas dari hukuman lantaran mencuri uang Rp40.000 untuk menghidupi anak-anaknya. Banjir besar merendam 4 desa di Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Senin pagi. Berdasarkan pantauan kamera udara, banjir setinggi 1,5 meter merendam ribuan rumah di Desa Purwodadi dan Gebang Kerep. Banjir melumpuhkan seluruh aktivitas, bahkan warga terkepung banjir. Petugas kepolisian terpaksa mengevakuasi para lansia dan balita karena curah hujan masih tinggi. Terdata lebih dari 2.000 rumah yang terendam di 4 desa. Selain Desa Purwodadi dan Gebang Kerep, 2 desa lain yang terendam yakni Desa Spait dan Depok di Kecamatan Siwalan dengan ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1,5 meter. Langkah kita evakuasi dulu untuk masyarakat karena banyak lansia dan anak-anak. Seterusnya kita koordinasi dengan Forkopincam dan perangkat desa untuk masalah dukungan logistik, makan, dan lain-lain. Akibat banjir ini ribuan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Banjir besar ini datang akibat meluapnya Sungai Winong sehingga menghempas ke area persawahan lalu merendam permukiman warga. Banjir kali ini dirasakan warga paling besar dalam sejarah. Banjir ini akibat luapan Kali Winong. Jadi kalau tanggulnya itu bisa ditinggikan, insya Allah sini sudah nggak akan terjadi banjir. Selain merendam 3 desa di Kecamatan Seragi, banjir juga merendam beberapa desa di Kecamatan Siwalan, yakni Desa Tirto dan Wiradesa, yang lokasinya berdekatan dengan aliran sungai besar. Sementara banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Pekalongan tak kunjung surut hingga Senin pagi. Ini disebabkan karena wilayah ini kembali diguyur hujan lebat pada hari Minggu. Sebagian besar warga, terutama lansia dan balita, terpaksa mengungsi ke masjid. Sebagian warga lain berpatroli keliling desa untuk mengantisipasi aksi penjarahan atau pencurian. Saat ini warga di pengungsian sangat membutuhkan obat-obatan dan makanan. Diperlukan ya obat-obatan, terus ya minyak kayu putih, air mineral, ya, obat, selimut, terus makanan, pembalut. Banjir yang merendam permukiman padat di Kota Pekalongan disebabkan meluapnya Sungai Bremi, sehingga merendam permukiman di sepanjang bantaran sungai. Rendahnya tanggul dan ketiadaan pompa pengendali banjir membuat banjir tak kunjung surut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten dan Kota Pekalongan. Puluhan siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cedekia Kota Pekalongan positif terpapar COVID-19 dan kini harus menjalani isolasi mandiri di asrama sekolah. Berdasarkan hasil tes, 45 siswa dan 1 guru terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini mereka tengah menjalani isolasi mandiri di asrama, sedangkan 1 guru menjalani isolasi mandiri di rumah. Kasus meledak setelah salah satu siswa dinyatakan sakit dan positif terpapar virus corona. Tim gugus tugas kemudian melakukan tes terhadap 275 siswa dan guru. Dan hasilnya 45 siswa dan 1 guru positif terpapar. Pihak sekolah untuk sementara waktu memberlakukan semi-lockdown. Kita masih mencoba menganalisis apakah ini asal dari karena mereka melakukan pesiar atau pada saat mereka kemarin mendapat kunjungan dari orang tua. Itu masih kita analisa. Nah, kami berpesan kepada pihak sekolah, kepada para kepala sekolah, untuk sementara ini kita lakukan semi lockdown. Jadi semua siswa yang diasamarkan di sini untuk sementara waktu tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Pihak sekolah masih terus melakukan tracing terhadap orang tua dan keluarga para siswa yang sempat menengok anak-anak mereka di asrama.
Mereka kondisinya bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat, tadi pagi sudah kita olahraga, berjemur, makan enak. Untuk PTM seperti apa Pak? PTM setelah diadakan ini kita daring. Daring semua? Iya daring. Siswa ini dari berbagai daerah ya? Iya dari daerah. Ada yang paling jauh dari Papua, kemudian dari wilayah Sumatera, yang berikutnya adalah mulai Jabodetabek dan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sekolah mengabarkan pada Orang tua nggak? Wajib karena itu bagian dari SOP kami. Siswa yang negatif COVID-19 tinggal di asrama terpisah dan belajar secara online. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari kota Pekalongan. Pemerintah Kota Semarang mulai hari Senin 7 Februari 2022 menghentikan pembelajaran tatap muka dari tingkat SD hingga SMP. Seluruh siswa beralih belajar secara online. Kebijakan ini menyusul meningkatnya kasus COVID-19 dari klaster PTM. Berdasarkan pantauan di SMP Negeri 23 Semarang, suasana sekolah tampak sepi. Tidak ada aktivitas belajar tatap muka. Sekolah ini memberlakukan kembali belajar jarak jauh setelah pada awal Januari sempat menggelar belajar tatap muka 100%. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan COVID di Kota Semarang, sekolah dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk meningkatkan kekebalan komunal dari ancaman varian baru virus corona, pemerintah Kota Semarang gencar memberikan suntikan vaksin booster. Ratusan warga yang mayoritas lansia menerima suntikan vaksin di Kelurahan Kembang Arum hari Sabtu. Para peserta mengajak warga lain untuk ramai-ramai menerima suntikan vaksin booster. Jelas karena kita agar terhindar dari COVID-19, terlebih di Semarang khususnya, ini kayaknya ada indikasi peningkatan COVID-19 ini. Dengan harapan kami sekeluarga terhindar dari COVID-19. Makanya saya datang ke sini, saya beserta seluruh keluarga saya. Kebetulan waktunya juga bisa menyelesaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kelurahan Kembang Arum ini. Selain lansia, warga berusia di atas 18 tahun juga mengikuti vaksinasi booster ini. Kasus COVID-19 di Kota Semarang terus meningkat beberapa waktu terakhir. Terdata sudah lebih dari 187 warga yang terpapar. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Para seniman dan mahasiswa di Kecamatan Klego, Boyolali mengenalkan budaya wayang kepada para anak-anak dengan cara unik. Para seniman ini menggelar lomba mewarnai tokoh wayang. Lomba diikuti antusias anak-anak sekolah dasar. Anak-anak diberi kebebasan berekspresi dan menuangkan warna pilihan atau menambah ornamen gambar lain pada selembar kertas bergambar tokoh wayang dengan menggunakan pensil. Lomba tidak hanya diikuti anak-anak dari Boyolali, tapi juga dari kota lain. Memang hobi menggambar ini. Terus saat ini menggambar tokoh apa ini? Sebelumnya sudah pernah ikut menggambar lomba tokoh Bima ini. Pernah. Berapa kali? Bima menjadi salah satu tokoh Pandawa yang menjadi pilihan dan disuguhkan pihak panitia. Tokoh Bima sengaja dipilih agar anak-anak bisa meniru sifat ksatria sosok Bima. Kita melakukan seni menggambar wayang, dan juga yang diambil juga dari tokoh Bima, dan itu bisa diajarkan juga dari sifat-sifat Bima. Semoga nanti anak-anak bisa meniru dari sifat-sifat Bima seperti itu. Yang jelas itu untuk melestarikan, mengembangkan kesenian kita wayang. Ini yang dipamerkan apa saja, Mbak? Ya ada antara lain ini ya Pendawa 5 Pancasila, ada Raden Gatot Kaca, ada Raden Bima Braga. Lomba juga dilengkapi dengan pameran lukisan wayang dari Pandawa 5 Gatot Kaca dan Bima. Lomba diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak pada warisan budaya leluhur. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Di tangan seorang pria di Rembang, limbah kayu disulap menjadi miniatur truk jumbo bernilai jutaan rupiah.
Sebut saja namanya Teddy Kurniawan. Sejak 3 tahun terakhir, warga asal desa Waru ini menekuni kerajinan miniatur truk jumbo. Teddy termotivasi karena dirinya pecinta truk. Dan inilah salah satu karya Teddy. Miniatur truk karya Teddy berukuran cukup besar, panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Teddy berupaya mengkreasi miniatur menyerupai truk asli. Miniatur truk dilengkapi dengan sound system yang menggelegar dan pernak-pernik lampu yang indah. Dari limbah kayu ini, Teddy meraup untung besar. Satu miniatur truk lengkap dengan sound system dan pernik lampu dijual seharga 25 juta rupiah. Sedangkan miniatur tanpa sound system dan pernik lampu seharga 6,5 juta rupiah. Ini sudah jalan sekitar 3 tahun. Dibuat dari bahan apa aja Pak ini Pak? Bahan kayu sama untuk sasisnya. Pak, pesan truk dengan harga berapa Pak ini Pak? Ini sementara itu 6,5 juta. Ukuran berapa Pak itu Pak? Ukuran 60 tinggi, lebarnya 70, panjang 3 meter. Untuk bisa membuat miniatur lengkap, dibutuhkan waktu tidak kurang dari 2 bulan. Kini pesanan terus berdatangan hingga dari luar Rembang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.